Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jago Ekonomi. Kali ini saya akan membahas bagaimana sih cara membuat pendahuluan yang sangat sederhana di dalam penelitian skripsi. Banyak nih yang bertanya-tanya, gimana sih caranya? Sebenarnya sederhana, teman-teman. Kata kuncinya itu ada di ATM, amati, tiru, modifikasi. Loh, caranya gimana, Mas? Caranya gimana, Bang? Kak, atau sebagainya. Jadi dia menyusun skripsi itu namanya ada segitiga terbalik. Umum, variabel X1, X2, Y, atau kebalikannya juga boleh Y, boleh X1, X2. Lalu kolaborasi. Kolaborasi ini sebenarnya adalah hubungan antar variabel X ke Y-nya, apa hubungannya, Y X keduanya hubungannya apa, lalu hubungan secara keseluruhan secara simultan seperti apa. Nah, yang terakhir ini adalah penelitian terdahulu. Mohon maaf ini tidak jelas ya gambarnya, cuman saya jelasin. Ini adalah penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang menghubungkan yang sudah meneliti tentang itu. Jadi kita mencari riset gap. Riset gap itu apa sih? Perbedaan penelitian terdahulu. Contoh penelitian terdahulu berpengaruh, penelitian sebelumnya tidak berpengaruh. Oke, kita langsung. Bagaimana cara membuat yang umum, Bang? Sederhana. Contoh nih ada 3 skripsi, 1, 2, 3, 4 membahas tentang pengaruh stres kerja. Bang, gimana cara nyari skripsi stres kerja, Bang? Bisa langsung di Google, teman-teman. Ketik aja skripsi stres kerja. Stres kerja terhadap kinerja karyawan. Nah, ini ada banyak, teman-teman. Ini skripsi, ini skripsi, ini skripsi. Tinggal di PDF kan saja, tinggal di download. Nah, ini deskripsi yang tadi. Terus ini juga gampang, tinggal di download nih. Tinggal di download saja gitu. Nah, karena saya sudah download, ini ada lagi nih pengaruh beban kerja. Jadi kalau misalkan ada perbedaan sedikit tidak apa-apa, teman-teman, karena dia kan umum dulu kita ceritain bagaimana sih, Bang, gitu. Jadi kamu baca atau kamu ambil ringkasan dari ketiga jurnal ini, ketiga ketiga skripsi. Boleh kalau misalkan mau jurnal juga boleh, cari misalkan jurnal. Nah, misalkan kalau mau jurnal juga boleh gitu. Nah, ya ini. Kalau mau jurnal juga boleh gitu. Atau kalau misalkan jurnal ya. Misalkan jurnal nih. Nih, jurnal nih misalkan. Nih, boleh juga kalau mau jurnal, nggak ada masalah. Jurnal juga sama. Nah, caranya adalah kita ambil pendahuluannya sampai dia ke tahap yang umum gitu loh. Nah, contohnya ini. Nih. Nih, latar belakang ini berperan aktif dominan, tenaga, pegawai, nah secara umum organisasi. Kamu ambil sampai ke tahap umumnya aja. Jadi ini kamu ambil yang umum, pendahuluannya. Ini kamu ambil yang umum juga. Sebentar ya teman-teman. Biar kalian paham gitu bagaimana. Nah ini kan ada nih, kamu ambil yang umumnya juga. Ini kamu ambil yang umumnya juga. Nah, setelah itu, setelah kamu ambil ketiga atau keempat, baik skripsi maupun jurnal, kamu 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 buat menjadi kata-kata kamu yang baru gitu. Kamu ringkas sesuai kata-kata kamu ini gitu. Keberhasilan suatu perusahaan tergantung. Nah, ini juga. Nah, sederhana teman. Nah, beginilah sebenarnya para joki itu membuat gitu. Mereka juga harus membayar. Stres mempunyai dampak positif negatif. Nah, itu dia bagaimana caranya. Terus gimana, Bang, cara latar belakang masalahnya gitu. Ya sudah, adopsi aja masalah di sini gitu. Apa misalkan permasalahan di sini? Kita lihat misalkan. Nah, ini apa permasalahan di sini misalkan? Seperti apa permasalahan? Oh, contoh nanti ada nanti permasalahannya kayaknya stres kerja, karyawan menurun kinerjanya karena jarang masuk misalkan, atau jarang absen, atau banyak kerjaan yang tidak tuntas. Ya sudah, kita ambil aja dari sini gitu loh. Permasalahan yang tersebut baru kita adopsi ke dalam penelitian kita gitu. Nah, ini dia berdasarkan fenomena ketika tutup buku bulan. Nah, jadi ambil saja gitu loh, ya.
sederhana ya. Nah, ini dia jadwalnya. Jumlah gudang. Jadi kalau data-data seperti ini teman-teman ambil dari perusahaannya langsung ya. Cuman kalau misalkan permasalahannya, teman-teman boleh ngadopsi dari skripsi gitu. Skripsi orang atau skripsi cutting atau di jurnal gitu. Seperti itu ya. Cuman di sini tidak dijelasin research gap-nya seperti apa. Coba kita lihat apakah ada research gap-nya di sini. Sebenarnya itu harus ada research gap ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman jelasin lagi apa itu stres kerja, apa itu kinerja karyawan gitu. Di yang nomor 2-nya, setelah umum baru variabelnya, baru yang terakhir ini adalah penelitian terdahulu, misalkan si A riset gapnya gitu. Di sini tidak dijelasin ya teman-teman, berarti di sini kurang bagus gitu. Nah, gitu. Seperti ini kinerja pegawai adalah, nah ini jelasinnya seperti ini teman-teman. Stres pekerjaan adalah sebagian. Nah, ini sebenarnya kurang lengkap skripsinya karena ini kan skripsi tahun jadul ya gitu. Jadi yang terbaru itu memang harus membuat namanya penelitian terdahulu gitu. Seperti itu. Nah, contohnya penelitian terdahulu, bentar ya teman-teman ya. Saya buat dulu. Sebentar teman-teman. Nah, contoh penelitian contohnya itu seperti ini teman-teman. Research gap itu seperti ini. Contoh research gap itu nih. Nurida meneliti tentang pengaruh current ratio. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Anwar peneliti terdahulu berdasarkan ujian dilakukan secara langsung berpengaruh, memperlihatkan bahwa jadi sebenarnya yang terakhir ini adalah namanya research gap, peneliti terdahulu. Misalkan nanti stres kerja ada yang berpengaruh positif, ada yang berpengaruh, nanti teman-teman jelaskan berdasarkan penelitian si A, menurut si A stres kerja tidak berpengaruh gitu. Saya hanya bisa menjelaskan seperti ini ya teman-teman. Intinya itu adalah ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi teman-teman ambil tiga jurnal atau 3 skripsi, lalu teman-teman ringkas saja kata-katanya. Bagaimana cara meringkasnya? Ini saya kasih tahu, ada website namanya Resumer namanya. Kalau untuk mempermudah, Resumer. Nih. Ini website untuk meringkas nih. Meringkas. Bisa, atau lebih bagusnya teman-teman ringkas sendiri. Lalu banyak bertanya bagaimana nanti kena plagiat? Bisa pakai Quillbot. Nah, ini ada Quillbot ya. Nih. Nah, untuk para prasenya. Jadi nggak perlu takut ya teman-teman ya. Quillbot ini sudah saya buat video saya lengkap di penelitian sebelumnya. Resumer juga lebih gampang ketika kita meresume, tapi benar-benar teman-teman sendiri yang baca sendiri, teman-teman resume sendiri gitu. Ya teman-teman ya. Gap itu seperti itu gitu. Nanti di penjelasan lain akan saya jelasin lagi research gap itu seperti apa gitu. Mulai dari yang terendah sampai yang terkecil. Nah, ini membuat yang sederhananya aja gitu. Ya, sebenarnya masih ada yang profesionalnya lagi gitu. Dari cara menyusun latar belakang. Saya hanya bisa menjelaskan seperti ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Jangan, kalau ini bermanfaat jangan lupa klik like, share dan subscribe, dan gabung di link grup Telegram saya di bawah biar saya bisa ngasih konsultasi dan bimbingan gratis buat teman-teman yang sedang menyusun penelitian baik skripsi, tesis maupun disertasi. Ini sebenarnya khusus untuk skripsi ataupun tesis sih, karena kalau disertasi dia beda lagi ya teman-teman. Ini hanya untuk yang basic aja, yang sederhana. Oke, terima kasih teman-teman.